Ya, sama seperti Yusuf Manubulu kan sudah ketahuan tuh. Dan memang diperintahkan di dalam Bible, di Filipi 1 nomor 18, boleh mengelabui, boleh. Untuk mengajarkan tentang Yesus, boleh mengelabui. Di situ bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu menipu, mengelabui, berpura-pura palsu. Untuk supaya bisa nipu orang. Itu ada dalilnya. Tapi kalau di Islam tidak bisa. Ya termasuk mengelabui orang dengan banyak penonton itu juga boleh dihalalkan. Dalilnya itu ada. Begitu saudara. Jadi kalau memang betul-betul yakin bukan karena ingin nguji, bukan karena ingin bikin prank, ya silakan. Anda boleh. Saat ini juga saya bimbing untuk meluk Islam, habis itu belajar tentang Islam. Saya juga kayak sering juga bang kayak nonton ini Bang Zuma, kayak Bang Nandar, Bang Rasid, kayak pemahaman itu ada bang gitu bang. Iya, karena kebenaran itu pasti akan nampak kebenaran, Bu. Seperti itu. Orang tua semuanya Katolik. Iya bang. Nanti aku naik lagi ya bang. Boleh. Silakan, Saudara Michael. Iya. Oke bang. Makasih. Ya. Salam kenal ya. Oke, teman-teman. Kita naikkan lagi saudara kita yang Halo, salam Abang Da Gurunda Juma. Iya, Salmon. Apa kabar? Salam abangku. Iye, Salon. Oke, baik. Gimana kabarnya abangku? Baik, saudara. Oke. Iya. Kabarnya Anda gimana saudara malaikat maut? Malaikat penjaga kubur. Puji Tuhan. Sehat, Tuhan yang mana baik, yang abangku. dipuji? Tuhan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok 3? Banyak kali. 1 aja. 1 itu abangku. Mana ada 1, udah jelas-jelas 3. Bapa, Putra, Roh Kudus sudah 3 dibilang 1. Inilah sakit. Udah jelas-jelas 3 disebutnya dibilangnya 1. Oke, saudara, kita bahas tentang Oten adalah Mesias. Apakah Kristen ini Mesias palsu atau Mesias asli? Bisa kita bahas ya? Boleh. Iya. Tapi sepemahaman saya ya abangku ya. Iya. Oke, siap. Boleh. Oke, silakan dimulai. Kalau Kristen itu bukannya Mesias palsu abangku. Kristen itu ya Mesias asli. Bukan. Jadi Kristen itu ya yang mentauladankan Yesus sebagai pengendali hidupnya gitu loh. meneladani Yesus? Enggak, bukan. Kristen ini Mesias. Kristen itu Mesias. Kalian itu adalah Mesias. Makanya kalian menyebut diri kalian itu dengan sebutan anak-anak Tuhan. Benar kan? Nah, anak-anak Tuhan artinya kalau dalam perspektif Yahudi, Mesias itu kan anak Tuhan. Berarti saudara-saudara ini adalah anak Tuhan, kan gitu poinnya. Kalian ini adalah betul. Nah, sekarang apakah kalian asli Tuhan atau bukan? Kami nggak asli Tuhan abangku. Berarti palsu. Begini, kami tidak mengaku kalau kami ini adalah Mesias. Artinya Mesias itu ya Yesus itu sendiri. Walaupun kami dikatakan anaknya Tuhan, anak-anak Mesias, ya kami seperti pengikutnya, seperti itu abangku. Bukan kami yang menjadi Mesias. Loh, tidak bisa bang. Kalau Anda mengaku sebagai anak Mesias, berarti Anda juga Mesias.
Anak sapi berarti Anda juga sapi. Ada sapi. Anak kucing berarti kucing. Anak Mesias berarti Mesias. Oh, Nah sekarang jadi kalau Iya. sebentar, Iya. jadi kalau contoh kalau aku ini anaknya bapak aku, apakah aku ini bapak? Bukan pribadi berbeda, Ya tapi sudah, ya tapi sudah. sama-sama manusia. Kita Tapi sama-sama manusia, betul? Sama-sama manusia sedang enggak? iya, tapi Ah, kita sedang sama-sama manusia. membicarakan itu kasta gitu loh. Ah, berarti kalau misalnya Anda mengatakan Kasta levelnya itu berbeda abangku. iya satu anak satu bapak, tapi sama-sama manusia. Iya, iya. Itu perumpamaan contoh tentang manusia. Sama halnya dengan Iya. sama-sama dengan begini. Kita ini anaknya Indonesia. Heeh. Nah, apakah anak Indonesia sama Indonesia itu sama? Bukan begitu pemahamannya. Ya Bukan itu, begitu. ya pemahamannya begitu. Bukan begitu. Bukan anak Indonesia begitu, bukan Abang. berarti anak Makassar bukan berarti Makassar. Bukan. Kenapa? Nah, iya Karena sudah. bukan. Karena Makassar itu Indonesia itu adalah sebuah negara. Adalah sebuah negara yang tidak pernah dikatakan bahwasanya waspadalah kepada Indonesia palsu. Nggak ada. Berbeda dengan Mesias. Ada perintah peringatan waspadalah kepada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu ini? Mereka yang bergelar Mesias tapi bukan Mesias asli. Itu bang. Terus, Nah, oke, beda. terus? Beda kalau anak Indonesia tidak ada perintah untuk waspada kepada anak Indonesia palsu. Tapi ini ada perintah waspadalah kepada Mesias palsu. Berarti Mesias palsu itu ada. Nah, siapa yang Mesias palsu ini? Mereka yang tidak diurapi Tuhan tapi ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kan begitu. Nah, sekarang Anda dikatakan sebagai anak Mesias. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan itu misalnya di Galatia 3 nomor 26. Bang. Sebab kalian adalah anak-anak Theos. Ya kan? Terus? Nah, Oke, nah sekarang permasalahannya anak-anak Theos ini apakah menghambakan diri kepada Theos? Ayat berapa bang tadi? Galatia 3 nomor 26. Apakah anak Theos masih menghambakan diri kepada Theos? Kan tidak. Makanya dikatakan di dalam ajaran Paulus, dia mengatakan bahwa kalian ini bukan lagi hamba. Kalian ini adalah anak. Sebagai anak, apakah masih menyembah Tuhan? Tidak. Mana perintah menyembah Tuhan di dalam Bible? Tak ada. Di dalam Kristen? Tak ada. Yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan, benar-benar memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan. Gitu. Jadi kalau dikatakan Kristen ini Mesias, memang Mesias. Contoh di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Mesias adalah orang yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi. Berarti Kristen adalah Mesias. Masalahnya sekarang apakah Kristen ini asli Mesias atau palsu? Karena Yesus mengatakan mereka Mesias-Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu bang? Yang mengaku sebagai Mesias kan? Yes. Nah, oke. Begini abangku. Kalau dari ayat itu mengatakan itu tentang seseorang ataupun yang mengaku sebagai Mesias. Mesias itu kan orang yang diurapi, betul? Ya. Kalau dia mengaku-ngaku sebagai Mesias, dirinya itu dia menyatakan dia Mesias, sedangkan Mesias sudah terangkat ke surga. Nah, itu maka kita jangan percaya gitu. Bukan halnya kita yang dikatakan sebagai anak Mesias, dikatakan orang beda loh, abangku begini. Beda kita mengaku sama orang yang mengakui kita.
Tidak, saudara. Nah, Kan di situ kalian kan ini kan, loh, begini Bang. iya. Begini Bang. Kan dikatakan di situ kami Iya, anak-anak Allah, gitu iya, kan. Nah, iya, di situ kan kami sebagai artinya kan merujuk kepada Mesias gitu kan, iya. Mesias. Nah, Heeh. kami ini bukan Mesias yang mengaku sebagai Mesias yang Yang aslinya apa, gitu Bang? loh abangku, Hah? gitu. Itulah makanya kalian Ya disebut kan palsu karena kalian tidak asli. kan Loh, anak tadi sama seperti perumpamaan tadi. Mesias dengan anak Mesias itu berbeda Bang, derajatnya berbeda, levelnya berbeda gitu loh. Hak kewajiban anak itu ada batasnya, kita tidak boleh samakan dengan Mesiasnya. berarti palsu. Kalau tidak sama berarti palsu, Bang. Ya Bang, Nggak bisa tidak. Anda kan anak Mesias, tapi Anda tidak sama-sama seperti Mesias. Berarti palsu. jadi Tetapi kalau sabar. Tapi sabar, Bang. oke. Tetapi di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa Kristen itu sehakikat dengan Yesus. Anda itu sehakikat dengan Yesus. Jadi kalau Yesus itu adalah Mesias, Anda juga adalah Mesias karena sehakikat. Nah, sekarang permasalahannya, apakah benar kalian ini sehakikat dengan Yesus? Tidak. Dalam arti kata, apakah benar-benar kalian ini Mesias? Tidak. Kalau tidak, berarti kalian palsu, kan gitu. Seperti itu, Bang. Kita harus tahu derajat kita dulu gitu. Kita harus tahu derajat kita. Kalau Artinya, kita sudah tidak bisa sadar. menyamakan derajat kita dengan yang di atas gitu. Nah, kalau sudah sadar tidak sederajat, berarti Anda sudah tahu kalau diri Anda adalah Mesias palsu, kan gitu. Sederhana bukan? Nah, Loh, kok bukan jadi lagi? begini Bang. Iya, Jadi gimana? kalau antara saya dan bapak saya, orang tua saya, apakah saya ini Sama. yang palsu? Sama. Bukan. Yang palsu? Ketika Anda mengaku Bapak, berarti Anda adalah palsu. Karena kenapa? Cuman ada satu Bapak, yaitu Bapak Anda. Anda bukan bapaknya Bapak Anda. Berarti Anda adalah palsu. Kalau Anda mengatakan sehakikat, betul. Tetapi ketika gelar Bapak Anda ambil setara dengan Bapak Anda, itu palsu. Tidak mungkin Bapak Anda dan Anda sama-sama memiliki satu bini yang sama. Tidak mungkin. Anda adalah yang palsu. Tidak mungkin Anda yang melahirkan dia. Pastinya adalah Bapak yang menghamili ibu Anda sampai Anda lahir. Jadi ketika Anda mengaku juga sebagai Bapak, itu palsu. Sampai sini paham? Nah, apakah dari pernyataan saya ada mengakui saya ini Bapak? Anda tidak mengakui Bapak, tapi Bible yang mencatat Anda itu adalah Bapak. Anda adalah anak-anak Elohim. Anda anak Elohim, berarti Anda setara dengan Elohim. Sehakikat. Ada. Loh, saya tanya dulu. Kewajiban Apakah orang sebagai Kristen itu? Saya tanya dulu, Bang. Apakah orang Kristen itu masih hamba Tuhan? Ya. Di mana dalilnya Anda hamba Tuhan, sedangkan Paulus pendiri agama Anda mengatakan Anda ini adalah anak Tuhan, bukan lagi hamba. Gimana dong? Bang, anak dan hamba itu apakah berbeda? Beda dong, beda. Beda, Bang. Kalau hamba Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Sedangkan kalau kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan? Bisa saya jawab itu, Bang? Sehakikat dengan Tuhan. Halo, Tes. Iya, silakan. Bisa saya jawab itu? Silakan. Jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang
katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat loh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? Kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan kita. Kristen aja, kami enggak. Kami bukan anak Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Ini coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Loh. Tadi apa Anda bawa Kejadian 1:26 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin mengatakan serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda dengan Tuhan serupa, betul? Oh, iya silakan. Semakin kuat, Kristen ini semakin kuat memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi hamba. Iya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis berarti Anda Tuhan. Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami karena Yesus Tuhan. Sebentar. Kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah pengertian keadaan yang merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Nah, budak kan. Sekarang Yesus budak, ini kan? Sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya anak Tuhan. Yesus kami ini anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan berarti Yesus Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Tuhan, tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut dari mana ayat yang dikatakan semua Kristen itu adalah orang yang diurapi? 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri. Ya, tapi coba saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda saat itu sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada. Nggak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Dengarkan ya. Ya, silakan. Di sini dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia ke dalam sebenarnya.
Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak mungkin Kristus. orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang sempurna Kristus. yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Sama Kristen, seperti Kristus sebab karena Iya, sempurna gitu loh. iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus, betul? Benar nggak? Kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. dia di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka Iya, saya katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi di Kami dalam memang Alkitab, kami memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. benar kan? Wow. Di dalam Alkitab tidak Wow. ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi. Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia diberi 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang, Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias, Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal, kami memang sama seperti Yesus, tetapi tidak apa? Ini Artinya Anda palsu. abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jalannya. Saya baca sampai data nomor 29. Iya. 27, 29. Saya baca semuanya. Bila tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan dikatakan. Silakan Anda mengatakan saya tidak paham. Silakan Anda pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya ingin dengar. Ya. Begini. Ini dikatakan beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya. Dari yang Oke, kudus. lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Nah, berarti di sini kamu diberikan. Kamu mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda maha tahu atau tidak? Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, makanya Bukan saya saya dulu. tidak dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan. Jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan. Nah, di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti palsu. Orang yang mati, Berarti Anda mencegah orang palsu. yang buta. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. pengurapan tentang Oke. sama dengan Allah. Oke. Bukan pengurapan Mesias sama adalah Tuhan. Mesias adalah Orang yang diurapi. Tapi bagus. pengertian Anda adalah orang yang diurapi. diurapi atau bukan? Berdasarkan Orang dalil yang itu. diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan. Di mana dalilnya? mengampuni orang berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran.
Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Karena Sedangkan di sini dalil kami dikatakan Anda mendapat sedang pengurapan dari Yang Kudus, bukan mendapat pengurapan langsung dari Tuhan. loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi kami Berarti juga Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan, berarti Anda adalah Orang yang diurapi. Mesias. Bukan kami. Masalahnya adalah- sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada tertulis dalam Hei, kitab. Orang manusia dalilnya yang sudah diurapi mengatakan adalah Anda Mesias. adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang Iya, permasalahannya, tapi Anda di sini asli kan atau jelas palsu? dikatakan, dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Nah, berarti Iya. kami hanya diurapi pengetahuan, Iya. bukan seperti Oke. Yesus. Oke. Kalau begitu, saya tanya kepada saudara. Tapi Saya tanya kepada hanya saudara. Allah. Saya tanya kepada saudara. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya. Di dalam Alkitab Paulus itu tidak dicatat keluarga. Tadi katanya memperoleh pengetahuan. Palsu berarti Anda ini. Pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya Palsu. kami paham apa isi Anda Alkitab. Mesias palsu. Anda Bukan. Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Yes. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan. Kenapa? Karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. saya Silakan. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, Masih mau mengelak? Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? apa yang mau dia lah? Iya, masih mau Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan Masih. dikatakan mengenakan Kristus, bukan menjadi Mengenakan Kristus. Kristus, berarti kalian adalah Kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alat satu utama kami menjadi Kristen, bukan menjadikan Kristus. itu alat cara kami. Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya kami Berarti bisa- Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? belum tentu kalau dia cuma pakai seragam. Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian Kami ini hanya memakai, berarti kami belum memakai, tentu berarti Anda TNI asli atau palsu?
Berarti itu Jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? di sini kita dikatakan Di sini, di sudut jadi kota Kristus. ini, saudaraku, kalau Anda Bukan bukan jadi Kristus, iya, tapi memakai Kristus. Kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Kami Tuhan. memakai nama Kristus Anda untuk menjadi memberitakan anak-anak Injil. Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah Tolong, memerintahkan. saya buktikan kepada Anda bahwa Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Dengarkan, Hari Minggunya yang saya minta hari Minggu ada nggak perintah joget-joget hari? Saya paham. Dengarkan. Joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya. Dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi dengarkan. Tidak ada. Tengoklah. Kalian itu tidak pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Ada nggak perintah? Yang kedua. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu sudah 1 setara Yohanes dengan 1 2. Yohanes 2 nomor wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana, Bang? Di mana itu, Bang? Di mana tertulis? Siapa yang siapa yang sembah? Siapa yang Halo? kami sembah? Kami diurapi itu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi, hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak menjadi Tuhan. Kristen. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan. Setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri. Sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan.